Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah. Semoga pagi hari ini tetap semangat seperti yel-yelnya kita tadi ya. Dan tentunya antum semua dan keluarga selalu sehat, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anakku solih dan solihah, bagaimana pagi hari ini? Sudah siap belajar? Insya Allah antum semua pasti sudah siap. Oke, ingat, sebelum kita memulai pembelajaran kita harus apa? Ahsanta, kita harus berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, kita minta ke Allah semoga diberi keberkahan ilmu ya. Oke, anak solih dan solihah, insya Allah anak-anak surga, amin. Siap berdoa, siap belajar, pasti siap. Duduk siap. Hap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini adalah akidah tentang iman pada qada dan qadar. Siapa yang masih ingat tentang qadar? Ayo. Masya Allah. Nanda, qadar itu khasiat pada benda-benda yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ketetapan Allah. Sedangkan qada adalah semua kejadian yang menimpa manusia dan manusia itu dipaksa menerimanya karena ada dalam lingkaran kekuasaan Allah atau keputusan Allah. Sebagai contohnya, yang dimaksud wilayah qada itu misalnya nih, adanya kelahiran dan kematian. Kita nggak bisa memilih mau lahir di keluarga kaya atau keluarga miskin. Dan juga kematian itu nggak bisa ditunda-tunda sesuai keinginannya kita. Karena semua itu sudah masuk ketetapan Allah yang nggak bisa kita ganggu. Tetapi kita wajib mengimani atau meyakininya sebagai bukti keimanan kita pada rukun iman yang keenam, yaitu iman pada qada dan qadar. Karena muslim yang baik wajib mengimani qada baik dan buruk adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Al-Khalid Al-Mudabbir. Nah, Nanda solih-solihah, karena semua benda dan isi alam semesta ini telah diciptakan Allah lengkap dengan khasiatnya masing-masing. Juga pada tiap khasiat itu manusia diberi pilihan apakah mau menggunakannya sesuai aturan Allah atau mau gunakan tidak sesuai aturannya. Maka dalam kondisi manusia memanfaatkan benda-benda tertentu, disitulah Allah menghisap atau mencatat dan menghitung amalan-amalan kita. Apakah termasuk amalan baik atau amalan buruk. Dan semua aktivitas dalam pemanfaatan benda itu, disitulah yang pastinya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita mesti ingat ya, bahwa keputusan Allah
atau qada Allah nggak akan bisa dirubah oleh siapapun. Dan kita nggak bisa memilih. Tapi tugas kita adalah mensyukuri semua yang sudah Allah putuskan untuk hidup kita. Karena semua yang berasal darinya pasti baik untuk kehidupan kita dunia akhirat. Namun dalam wilayah qada ini kita nggak akan diminta pertanggungjawaban. Nah, anak-anak solih-solihah, maka sepatutnya kita meyakini sungguh-sungguh bahwa qada dan qadar semua dari Allah, semua untuk keteraturan alam semesta dan kehidupan kita. Mengimani qada dan qadar harus tertanam kuat dalam diri kita sebagai bagian dari keimanan kita yang utuh pada rukun iman. Juga sebagai pembeda keislaman kita yang kafa dengan yang Islam tapi belum kafa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Alaq ayat 2-3 yang artinya yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Nah, Nanda, dari ayat Allah yang Bunda bacakan tadi, kita bisa memahami tuh bahwa segala sesuatu sudah dengan qadar masing-masing dan akal kita yang semestinya kita jadikan bekal dalam memilih baik dan mana yang buruk atau enggak sesuai aturan Allah. Nah, Nanda solih-solihah, kalau kita perhatikan saat ini banyak orang yang bebas berbuat sesuka hatinya, mencuri, menipu, dan preman dengan beranggapan bahwa itu sudah ketentuan atau ketetapan Allah. Padahal yang namanya pekerjaan adalah wilayah kekuasaan manusia dan bebas memilih mau jadi apa. Hanya saja dengan akal kita sebagai muslim wajib bertanya pada siapa? Pada Al-Quran. Apakah itu pekerjaan boleh atau nggak boleh? Dan ada juga kondisi orang tua yang tega membunuh anak-anaknya sejak kecil karena mereka khawatir, takut anaknya akan sengsara jika besar. Hanya karena orang tuanya belum punya pekerjaan tetap. Padahal Allah sudah menjamin rezekinya setiap makhluk hidup, baik manusia ataupun binatang. Ini menunjukkan bahwa orang-orang tersebut belum mengerti tentang qada dan qadar. Maka tugas kita bersama adalah memanfaatkan mulut atau lisan kita untuk berdakwah tanpa henti, mengingatkan tentang makna qada dan qadar, dan menempatkan sikap yang tepat agar tidak salah dalam bertindak atau berbuat, sehingga bahagia hari akhir kelak. Alhamdulillah, Nanda solih-solihah, kita sudah berada di akhir pembelajaran kita. Kita sudah belajar tentang qada dan qadar. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin taat, antum semoga semakin taat dan hati-hati dalam berbuat. Juga selalu berusaha menambah ilmu dan amal solih. Nah, sebelum Bunda tutup majelis kita dengan doa, Bunda ingin sampaikan ke antum untuk jangan lupa mengerjakan tugasnya. Bunda sudah menyiapkan lembaran tugas untuk antum kerjakan di rumah bersama Umi Abi. Ya, nanti setelah selesai mengerjakan tugas, disimpan di mapnya dulu. Insya Allah setelah masuk sekolah kembali baru antum kumpul ke Bunda. Ya, tugasnya antum adalah menebalkan huruf atau garis-garis putus dan mengisi kolom kosong sesuai dengan garis-garis putus yang antum tebalkan tadi, yaitu qada dan qadar ya. Oke Bunda, akhiri pembelajaran kita dengan doa penutup majelis. Duduk siap, hap hap hap. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.